sutrahnya seorang imam itu sutrah bagi seorang makmum di belakangnya. Jadi, kalau seorang itu sholat berjamaah, maka makmum itu cukup sutrahnya adalah seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada hadis nomor 413, Ar-rukhsatu fil mururi baina yadayil musalli. Keringanan untuk melewati di depan orang yang sedang sholat. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, An Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'udin an Abdullah ibn Abbas annahu qala akbaltu rakiban ala atanin wa ana yawmaidin qad nahastu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi biminan famarartu baina yaday ba'da as-saff فنزلت وأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Dari Imam Malik, dari Ibnu Shihab, dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, pernah suatu hari, kata beliau, saya menaiki keledai. Pada saat itu usia saya hampir balik. Rasulullah SAW sedang sholat mengimami orang di Mina. Saya lewat di depan salah satu shaf, kemudian turun dan melepas keledaiku agar memakan rumput-rumputan. Kemudian saya masuk ke dalam shaf, namun tidak ada seorang pun yang melarangku. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang perihal bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah suatu hari ketika di musim haji datang dengan keledai beliau. Kemudian ketika beliau menunggangi keledai, maka keledai itu lewat. Keledai itu lewat, dilepas oleh beliau. Kemudian Abdullah bin Abbas masuk ke dalam barisan shaf. Jadi keledai itu dibiarkan beliau lepas memakan rumputan. Abdullah bin Abbas masuk ke dalam shaf, menerobos di dalam shaf. Artinya sahabat lagi sembahyang diterobos oleh Abdullah ibni Abbas. Hadis ini menjelaskan kepada kita banyak masalah. Apa itu? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya
sutrahnya seorang imam itu sutrah bagi seorang makmum di belakangnya. Jadi kalau seorang itu sholat berjamaah, maka makmum itu cukup sutrahnya adalah seorang imam. Maka tidak perlu masing-masing makmum menaruh sutrah di depannya. Tetapi cukup imam itu satu orang sutrah bagi makmum semuanya. Dan sutrah makmum yang di belakangnya adalah shaf awal, sutrah bagi makmum shaf sani. Shaf sani sutrah bagi makmum shaf kedua, shaf ketiga. Maka shaf pertama sutrah bagi shaf kedua sutrah bagi shaf ketiga. Dan makmum sutrahnya adalah seorang imam. Kemudian yang disuruh untuk mencari sutrah di sini adalah cuma imam. Yang disuruh di sini mencari sutrah adalah cuma imam. Di antara dalilnya adalah ketika di dalam sebagian riwayat keledai ini ketika dilepas oleh Abdullah bin Abbas, namanya keledai ini kadang hanya mencari makan aja. Kadang keledai ini ketika dilepas oleh Ibn Abbas ternyata lewat di depan Nabi SAW. Lewat di depan Nabi SAW. Ketika keledai mau lewat, Nabi maju ke depan ke tembok. Nabi SAW maju ke depan ke tembok sehingga keledai itu lewat di belakang Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa seorang imam dia harus memiliki sutrah, berbeda dengan seorang makmum. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ya, perkataan Abdullah bin Abbas qad nahastul ihtilam, artinya beliau hampir balik. Kata para ulama rahimallahu taala, di sini adalah masalah apakah boleh anak kecil itu meriwayatkan hadis. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil. Beliau masih kecil, ya. Bahkan para ulama, Abdullah bin Abbas ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan usia beliau 10 tahun. Nabi ketika meninggal usia beliau 10 tahun. Dalam sebagian riwayat dikatakan 13, ada yang mengatakan 15. Walaupun kebanyakan riwayat mengatakan beliau 10 tahun. Maka berdasarkan riwayat yang 10 tahun ini, apakah sah periwayatan seorang anak kecil ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW? Ulama hadis ya mengatakan tidak sah periwayatan itu kalau diriwayatkan oleh dua jenis orang. Pertama adalah riwayatnya orang kafir. Kalau ada orang kafir, ya, dia meriwayatkan sebuah hadis, ya, maka tidak sah periwayatan dia tersebut, ya. Kenapa? Karena ulama tidak menerima riwayat dari orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir meriwayatkan hadis, maka dia tidak akan diterima periwayatannya, walaupun dia orang yang jujur, benar, maka tidak akan diterima ya riwayatnya dan tidak akan diterima persaksiannya, kecuali dalam kondisi tidak ada saksi. Ya, kecuali dalam kondisi tidak ada saksi. Maka kondisi semacam ini boleh para ahlul ilm mengatakan ada diterima persaksiannya kalau tidak ada orang saksi yang bersaksi dan tidak menguntungkan persaksian itu untuk orang kafir sendiri. Saya pernah dihadapkan dengan sebuah kasus, ya, kurang lebih nggak nyampe setahun. Saya didatangi orang tengah malam, ya sekitar jam 2-an. Didatangi orang karena dia butuh fatwa yang mendesak. Dia butuh fatwa mendesak. Ada seorang meninggal, kemudian keluarganya adalah orang Nasara kebanyakan. Dia adalah Nasara. Kemudian tidak ada yang tahu dia masuk Islam kecuali saudaranya yang kafir. Tidak tahu dia masuk Islam kecuali saudaranya yang kafir. Ada satu anaknya masuk Islam, tapi semua saudaranya rata-rata tidak masuk Islam. Akhirnya bingung antara dikebumikan secara Islami ataukah dikebumikan secara bukan Islami. Dan ketentuannya malam itu saya rebut-rebutan. Dan dia minta fatwa sama. Dan saya pun juga baru satu kali menghadapi masalah demikian. Ya, karena masalahnya yang bersaksi ini bukan orang Islam. Yang bersaksi ini bukan orang Islam. Ya, dia bersaksi bahwasanya dia memeluk agama Islam. Saudari mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Ya, maka saya tanya pun ya kepada masyayikh, semua jawabannya wallahu a'lam. Aduh.
Karena ini kasus ya langka, kasus langka semacam ini. Lakin alhamdulillah ya ada satu teman ya di S3 kemudian mengasih tahu ada risalah ilmiah bahas ini. Ternyata ada perkataan Syekh Islam yang mengatakan ya diterima kalau seandainya orang kafir itu tidak ada saksi kecuali mereka dan tidak kembali persaksian itu faedahnya ke mereka tidak ada kembalinya. Syekh Islam berdalil dengan masalah kalau ada orang kafir berwasiat di waktu safar, tidak ada yang mendengar wasiatnya kecuali orang kafir tersebut, maka diterima wasiat tersebut, persaksian tersebut. Ya. Maka ya ini salah satu ya di dalam Islam itu ya periwayatan itu diterima kalau orang itu kafir. Kemudian yang kedua tidak bisa diterima ya periwayatan tersebut ya kalau seandainya orang itu masih kecil, belum balik. Ketika dia meriwayatkan hadis, dia masih kecil. Di sini Abdullah bin Abbas ketika meriwayatkan ini, beliau ya mendengar hadis ini beliau masih kecil. Tapi para ulama mengatakan anak yang masih kecil ketika mendengar hadis dan dia adalah seorang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun dia belum balik maka diterima. Maka ini diterima. Di sini Abdullah bin Abbas diterima periwayatan beliau karena beliau sudah mumayyiz, bisa membedakan mana baik dan buruk walaupun pada saat itu usia beliau mungkin kurang dari 10 tahun karena beliau meninggal dikatakan Abdullah bin Abbas usia beliau 10 tahun. Nabi SAW meninggal, Abdullah bin Abbas usia beliau berapa? 10 tahun. Dan kejadian ini sebelum Nabi meninggal, otomatis ya usia beliau di bawah 10 tahun. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau anak itu mumayyiz diterima periwayatannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwasanya para sahabat Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, falam yungkir dzalika alayya ahad. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi SAW yang mengingkari saya pada saat itu. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu menerobos shaf ketika salat berjamaah. Di sini Abdullah bin Abbas menerobos shaf ketika salat berjamaah dan tidak ada sahabat yang mengingkari berarti itu boleh. Sebagian ahlul ilm mengatakan sahabat tidak mengingkari itu karena kata mereka karena kondisinya salat. Kondisinya salat sehingga bisa jadi kalau sahabat mengingkari Abdullah bin Abbas membatalkan salatnya. Maka kata para ulama pengingkaran itu bisa tidak dengan perkataan, bisa dengan perbuatan menghalau Abdullah ibni Abbas. Ya. Oleh karenanya kata ahlul ilm wallahu taala alam bahwasanya menerobos dalam salat itu diperbolehkan dalam salat berjamaah, baik itu salat wajib ataukah salat sunnah. Yang tidak boleh itu kalau kita salat sendirian. Kemudian juga diambil juga dari hadis ini bahwasanya sesuatu yang lewat di depan kita itu pendapat yang paling benar di kalangan para ulama tidak batal salatnya. Sebagaimana sering saya sudah sampaikan bahwasanya tidak membatalkan salat seseorang. Sebagaimana kasus di dalam hadis ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ahlul ilm menyebutkan bahwasanya ada beberapa permasalahan yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas ini. Pertama adalah permasalahan ya bahwasanya kata para ulama mengambil sutrah itu banyak sekali faedahnya bagi seorang muslim. Apa itu faedahnya seseorang itu mengambil sutrah? Pertama, kata para ulama bahwasanya sutrah itu sebab tidak berkurangnya pahala seseorang. Kalau orang itu tidak mengambil sutrah kemudian dilewati di depannya, maka berkurang pahalanya. Kalau dilewati oleh keledai, kemudian wanita, ya maka berkurang pahalanya. Tapi ketika dia memakai sutrah, dilewati hal tersebut tidak berkurang pahalanya. Ini di antara faedah seseorang mengambil sutrah. Kemudian kata para ulama, sutrah tersebut juga mencegah orang itu lewat dan tidak merusak khusyuan kita. Karena kalau ada sutrah, otomatis orang yang lewat itu jauh dari kita.
Maka kalau orang itu jauh dari kita, itu tidak mengganggu kekhusyuan kita. Kadang kekhusyuan kita terganggu dengan apa? Orang banyaknya lewat di depan kita. Maka kata para ulama, di antara faedah sutrah adalah menjadikan kita lebih khusyuk sembahyang, karena tidak mengganggu kita, dan juga menjadikan orang tidak lewat di depan kita. Kemudian yang ketiga, kata para ulama rahimahullahu taala, dengan adanya sutrah itu melarang syaitan, melewati syaitan ya untuk lewat di depan kita. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebagian hadisnya, kata Nabi SAW, jangan sampai la yaqta'us syaitan alaihi salatahu. Jangan sampai syaitan itu memutus salat kalian. Maka seseorang yang tidak menaruh sutrah, bisa jadi syaitan lewat di depannya mengurangi pahalanya. Kemudian juga kata para ulama, kenapa hikmah ditaruh sutrah ini? Sutrah ini menjadikan mata kita ini tidak kemana-mana. Ketika ada sutrah, maka sutrah itu membatasi pandangan mata kita ini. Ya, pandangan mata kita ini. Maka kalau sutrahnya tinggi, agak tinggi, maka jarang orang itu pandangannya ke sana kemari. Tapi ketika tidak ada sutrah, maka pandangannya akan lebih lepas, akan lebih luas. Maka ini kata para ulama, di antara hikmah kenapa di dalam Islam disuruh untuk kita ini mengambil sutrah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua ya dari hadis Abdullah bin Abbas ini adalah disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala bahwasanya ya, mengambil sutrah ini ya boleh dalam bentuk apapun. Boleh sutrah ini kata para ulama rahimahullahu taala boleh dari kayu. Karena Nabi SAW pernah beliau sholat dengan sutrah yang terbuat dari kayu. Rasulullah SAW ya beliau pernah ya sembahyang ya dari ya sutrah dari tongkat ya, atau dari kayu. Disebutkan dalam sebuah hadis ya. Kata Aun bin Abi Hudzaifah, sami'tu abi kharadna alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa ata bi wudu'in fatawadda'a fa shalla bina adh-dhuhra wal 'asr wa baina yadayhi anazah wal mar'atu wal himar yamurruna min wara'iha. Kata Abi Juhaifah, saya mendengar bapakku pernah suatu hari beliau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur. Kemudian Nabi didatangkan air wudu, beliau berwudu, Nabi sholat untuk kita zuhur dan asar, dan beliau taruh di depan beliau adalah tongkat anazah. Ditaruh di depan beliau tongkat ya. Kemudian dan wal mar'ah wal himar yamurruna min wara'iha, dan keledai dan wanita itu lewat di belakang tongkat tersebut. Ini menunjukkan menaruh tongkat ya ketika kita sholat itu boleh dijadikan sutrah. Kadang Nabi SAW menjadikan sutrah itu adalah dengan tiang yang ada di masjid. Kadang Nabi SAW menjadikan sutrah itu dengan tiang yang ada di masjid. Ya. Kata Salamah, kata Yazid Nabi Ubaid, beliau mengatakan, kuntu ati ma'a Salamah ibn al-Aqwa, fayusalli indal ustuwanah allati indal mushab. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. Kata Nabi Ubaid, pernah suatu hari saya datang ma'as Salam bin al-Aqwa, dan beliau sholat di tiang ya dekat mushaf. Saya berkata, wahai Abu Muslim, saya melihat engkau berusaha sholat di belakang tiang ini. Kata beliau, saya melihat Nabi SAW beliau juga sholat di belakang tiang ini. Artinya menjadikan sutrah. Ini menunjukkan tiang itu boleh dijadikan sutrah. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, yang boleh juga dijadikan sutrah adalah ya seseorang ya menjadikan ya orang yang tidur ya sutrah baginya. Sebagaimana Nabi SAW menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, Aisyah radhiyallahu taala anha di depan Nabi SAW sebagai sutrah beliau. Maka kata para ulama, menjadikan orang sebagai sutrah itu boleh. Jadi kalau kita jadikan orang di depan kita ini sebagai sutrah boleh. Tapi Ustaz, kalau orangnya berdiri, berduduk misalnya, apakah tetap dia jadikan sutrah? Tetap dia sutrah.
Tetap dia sutrah. Kalau seandainya pun orangnya bergerak kanan kiri, misalnya gelisahan orangnya misalnya, apakah tetap dia jadi sutrah? Tetap dia jadi sutrah selama dia berada di tempat tersebut. Ya, selama dia di tempat tersebut, tetap dia jadi sutrah. Atau menjadikan orang yang sedang sholat. Ada orang sholat sunnah, kemudian kita sholat di belakangnya. Maka itu juga bagian dari sutrah. Boleh jadikan sutrah. Atau ya kita berdiri di depan orang yang tidak ada sutrahnya. Contoh misalnya, ada orang sembahyang kada ada sutrah. Kemudian Anda berdiri di depannya untuk menjadi sutrah, boleh tidak Ustaz? Boleh. Dan itu bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Maka itu juga bagian dari sutrah. Ya. Ada orang sholat tidak ada sutrah. Kemudian Anda berdiri di depannya. Tujuannya apa? Agar orang-orang lain bisa lewat, tidak mengurangi nilai pahala sholatnya. Dan ini bentuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, ini boleh dilakukan di dalam sholat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam hadis ini ya juga menjelaskan tidak disebutkan di sana jarak sutrah itu dengan orang. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, sutrah itu dikembalikan jaraknya kepada uruf, ya. Tentu ya tidak dinamakan sutrah kalau jaraknya terlalu jauh. Misalnya saya di sini sholat, kipas angin itu sutrah saya misalnya di belakang. Ya, sutrah saya, maka ini terlalu jauh jaraknya. Maka sebagian ulama mengatakan jarak sutrah itu dengan dia itu salah satu azru. Secara uruf kebanyakan demikian. Salah satu azru itu 3 hasta. 3 hasta itu setara dengan 1,5 meter lah. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Ya. Atau 0,5 meter mendekati. Maka 3 zira itu kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter itu diukur dari kapan? Dari ujung kaki kita. Ya, jadi dari ujung kaki kita sampai 3,5 meter, disitulah jarak sutrah. Siap ianya demikian. Ustaz, apakah jarak ini? Pasti tidak. Tetapi ini perkiraan kata ahlul ilm. Boleh lebih dari itu, boleh juga lebih dekat. Berdasarkan ini, ya lebih dari 4 hasta dari kita. Kalau ada orang sembahyang, jauhnya 4 hasta, tidak 3 hasta, boleh kita lewat di depannya. Yang kira-kira hampir 2 meter dari dia misalnya. Dari ujung kakinya boleh kita lewat di depannya. Ya. Atau seseorang yang dia sholat, ya, kemudian dia tidak menaruh sutrah di depannya, ya, kemudian kita taruh sutrah di depannya, jangan terlalu jauh. Kemudian kata para ulama, adapun tingginya, Nabi SAW mengatakan mukhiratur rahli. Sutrah itu seperti mukhiratur rahli. Mukhiratur rahli itu ukuran pelana kuda. Pelana kuda itu kata para ulama, kalau diukur tingginya tentu berbeda-beda antara satu pelana kuda dengan pelana kuda yang lain. Mungkin pelana kuda Eropa lebih tinggi kedudukannya. Pelana kuda Indonesia mungkin lebih rendah. Ya, mungkin kudanya lebih kecil. Ya, maka kata para ulama pelana kuda pun juga berbeda-beda ukurannya. Tetapi ahlul ilm mengatakan biasanya pelana kuda itu ukurannya adalah kurang lebih 1 zira, 1 hasta, atau sekitar 45 cm. Boleh lebih kecil, boleh lebih tinggi, tidak masalah. Boleh lebih kecil daripada itu, tidak mengapa. Dan tebalnya pun kata para ulama tidak ada ukurannya. Tebal sekian berapa tidak ada ukurannya. Maka boleh, yang tipis pun boleh ya, tingginya 45 hasta ataupun kurang dari itu. Kalau kita dapat yang lebih tinggi itu lebih baik. Kalau tidak ada, boleh tidak Ustaz saya taruh misalnya bendera semacam ini atau gelas aqua saya taruh di depan saya, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak ada sutrah yang lebih tinggi daripada itu, atau tempat tisu semacam ini saya taruh di depan saya, boleh. Atau ibu-ibu misalnya punya tas, dia taruh di depan dia, maka ini tidak mengapa. Ini bagian dari sutrah. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana, kata Imam Malik, annahu balaghahu anna Sa'ad bin Abi Waqqas kana yamurru baina yadayin nas wa hum yusallun. Telah sampai kepada Imam Malik, sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau melewati orang yang sedang salat, ya, melewati di depan orang yang sedang salat.
Ya. Berkata Imam Malik, wa ana ara dzalika wasi'an idza qamatis shalah. Dan saya melihat hal ini kata Imam Malik tidak mengapa jika saat ini salat itu didirikan. Ini menegaskan kepada kita perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas ini menunjukkan bolehnya melewati orang yang sedang salat ketika dia salat berjamaah. Ketika dia salat berjamaah. Ya, tidak mengapa kita melintasi di depannya, ya. Terlebih lagi kita sedang mencari shop yang kosong. Hadisnya adalah asar ini adalah asalnya munqati, tidak sampai, karena Imam Malik mengatakan telah sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Malik tidak bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi hadis ini disambung oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid dengan sanad yang bersambung. Kemudian berkata lagi Imam Malik, ana ara dzalika wasiyan idza qamatis shalah. Kata Imam Malik, saya melihat itu tidak mengapa. Orang melewati orang yang sedang salat ketika salat berjamaah. Menunjukkan Imam Malik mengatakan tidak ada masalah. Kemudian kata Imam Malik di sini, annahu balaghahu anna Ali bin Abi Thalib kana yaqul la yaqta'u sholata syai'un mimma yamurru baina yadil musalli. Kata Imam Malik, telah sampai kepada saya sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak terputus sholat seseorang jika seandainya ada yang lewat di depannya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Kata Imam Malik, an Ibn Shihab, an Salim ibn Abdullah, an Abdullah bin Umar kana yaqul, la yaqta'u sholata syai'un mimma yamurru baina yadil musalli. Kata Abdullah bin Umar, saya juga, kata beliau, mengatakan tidak terputus sholat seseorang kalau seandainya dilewati oleh seseorang. Dua sahabat ini, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, melihat kalau ada orang lewat, siapapun, wanita, keledai, siapapun lewat, itu tidak terputus sholatnya. Tidak terputus sholatnya. Padahal salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang terputus sholatnya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Dan juga sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat tidak terputus sholatnya. Tidak terputus sholatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan hadis tersebut. Dan beliau juga melihat tidak terputus sholat seseorang kalau dilewati wanita ataupun keledai. Maka di sini kata para ulama, rahimahullahu taala, maka makna inqata'a di dalam hadis tersebut adalah bukan batal, tapi adalah apa? Berkurang. Karena mustahil sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan sebuah hadis dia mengingkari hadisnya. Maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Saya pernah mengumpulkan ya di S3 ya di Madinah, dan itu disertasi saya. Saya mengumpulkan fatwa-fatwa sahabat yang menyelisih hadisnya. Jadi semua fatwa sahabat yang menyelisih hadisnya, ya saya kumpulkan semua dari semua buku-buku sunnah, dari kitab-kitab hadis Nabi SAW. Kumpulkan semua. Maka kesimpulannya tidak ada satu sahabat pun yang menyelisih fatwanya dia. Jadi fatwa dia tidak ada menyelisih hadisnya. Kalau ada, salah satunya lemah. Kalau enggak, fatwanya yang tidak sahih nisbatnya kepada sahabat, atau hadisnya tidak sahih nisbatnya kepada Nabi SAW. Maka tidak ada sahabat itu yang mengingkari hadis Nabi SAW. Atau sahabat memiliki penafsiran yang berbeda seperti hadis ini. Di sini sahabat tidak mengingkari hadis ini, tetapi mereka memiliki pemahaman dari makna hadis itu adalah berkurang, bukan batal sholat seseorang. Wallahu ta'ala alam. Taib. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Berkata Imam Malik rahimahullah taala, sutratul musalli fis safar. Sutrahnya orang yang sedang sholat di dalam safar. Kata beliau, annahu balaghahu anna Abdullah bin Umar kana yastatiru birahilatihi idza shalla fis safar. Berkata Imam Malik, telah sampai kepada saya sesungguhnya Abdullah bin Umar, beliau menjadikan sutrah pelana beliau, hewan beliau, unta beliau ketika beliau salat di waktu safar. Dan juga di dalam hadis yang lain Imam Malik mengatakan,
an Hisham ibn Urwah anna abahu kana yusalli fis sahra ila ghairi sutratin. Dari Hisham ibn Urwah, sesungguhnya bapaknya salat di padang pasir ila ghairi sutrah, tanpa menggunakan sutrah. Taib, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Imam Malik membawakan hadis perbuatan Abdullah bin Umar ketika beliau safar tetap menggunakan sutrah. Unta beliau jadikan sutrah. Walaupun hadis ini atau athar ini adalah lemah, ya, asar ini lemah, tapi disambung oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid sehingga sanadnya hasan. Abdullah bin Umar di sini menjadikan sutrah beliau di waktu safar itu ada kendaraan, tunggangan beliau. Ini menunjukkan kata para ulama, mengambil sutrah itu tidak berlaku hanya di waktu mukim, tidak safar, di waktu safar pun juga berlaku. Artinya kita menaruh sutrah ini tidak hanya kita tidak safar, kita sholat di masjid, tidak bepergian, tidak. Tetapi ketika safar pun juga dianjurkan. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah ibni Umar. Beliau menaruh sutrah beliau juga di waktu safar. Kemudian di hadis Hisham ibn Urwah, dan ini merupakan dalil di kalangan para ulama, Hisham ibn Urwah menjelaskan bapak beliau Urwah ibn Zubair, bahwasanya Urwah ketika salat di padang pasir, beliau tidak memakai sutrah. Di sini para ulama khilaf. Apakah kita salat di padang pasir, di tanah yang lapang, tidak ada orang yang lewat, itu pakai sutrah apa tidak? Contoh pian misalnya di padang pasir atau di hutan misalnya, tersesat di hutan. Tapi tidak ada orang di sana. Kita sembahyang pakai sutrah apa tidak? Di sini khilaf di kalangan ahlul ilm. Sebagian ulama memandang kalau kita berada di padang pasir atau di tanah yang lapang, tidak ada yang lewat, baik itu binatang ataupun manusia, tidak ada yang lewat, kata mereka tidak perlu pakai sutrah. Karena fungsi sutrah itu adalah menghalangi orang yang lewat, sedangkan ini tidak ada kata mereka. Maka tidak perlu pakai sutrah. Makanya Urwah ketika salat dia tidak pakai sutrah. Sebahagian lagi mengatakan tidak, tetap wajib pakai sutrah walaupun di padang pasir. Kenapa kata mereka? Ilahnya tidak hanya binatang yang lewat, tapi syaitan juga. Syaitan juga bisa lewat. Apalagi di padang pasir banyak hantunya kadang-kadang. Ya serongonan ya. Maka kata para ulama, ilahnya masih ada, yaitu ada syaitan dan seterusnya. Sehingga wallahu a'lam, walaupun kita di tanah lapang, tetap juga kita disuruh untuk menaruh sutrah walaupun tidak ada yang lewat. Termasuk dalam hal ini kalau kita sendirian di rumah. Kita sendirian di rumah, tidak ada yang lewat, tetap kita juga sholatnya pakai sutrah walaupun kita serongonan. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi ya satu hadis. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, mashul hasba fis shalah. Ya. Kata beliau ya, mengusap ya kerikil di dalam salat. Mengusap kerikil di dalam salat. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Abi Ja'far Al-Qari annahu qala ra'aitu Abdullah bin Umar idza hawa liyasjud yamsahu al-hasba li mawdi jabhatihi mashan khafifan. Kata Imam Malik dari Abi Ja'far Al-Qari, beliau berkata, saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jika beliau ingin turun sujud, beliau mengusap kerikil, menyapu kerikil untuk tempat keningnya ya, dengan usapan yang ringan, Kemudian Imam Malik juga membawakan setelahnya an Yahya ibn Sa'id annahu qala balagani anna Aba Dzarr kana yaqul mashal hasba mashatan wahidah wa tarkuha khairun min humrin na'am. Kata Yahya ibn Sa'id, beliau berkata, telah sampai kepadaku, kata beliau, bahwa Abu Dzar berkata, mengusap kerikil itu cukup sekali usapan, sedangkan membiarkannya lebih baik daripada unta merah.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua athar ini menjelaskan kepada kita pertama. Dulu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lantainya itu bukan seperti zaman kita sekarang. Lantainya itu dari kerikil dan tanah. Sehingga mereka itu apalagi di musim panas ya, para sahabat Nabi SAW ya, apalagi di musim panas mereka ya akan mengusap apa? Kerikil tersebut karena panasnya begitu panas. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita mengusap ya di waktu sholat itu diperbolehkan di dalam hadis ini ya. Kenapa diperbolehkan? Karena ada maslahat. Walaupun ini melakukan banyak pergerakan, tetapi di sini ada maslahat yang sangat penting. Apa itu maslahat yang sangat penting? Memungkinkan orang sujud. Dan ini sama kasusnya kalau ketika kita sujud misalnya, di tempat sujud kita ada tahi cacak misalnya. Kadang kita butuh untuk menyingkirkannya. Atau di tempat kita itu ketika kita sujud ada seperti batu misalnya. Maka kita singkirkan, boleh tidak? Boleh. Tetapi yang dilarang itu adalah berulang-ulang. Setiap kali dia sujud disingkirkan. Setiap kali sujud disingkirkan, baru sudah kededa lagi. Sesuatu yang berulang-ulang ini yang dilarang. Kemudian para ulama rahimallahu taala mengatakan kalau seandainya orang itu menaruh pecinya, kalau ada sujud misalnya, ada sesuatu yang batu misalnya, kemudian dia ganti, ketimbang dia sujud di atas batu tersebut, dia taruh apa? Pecinya, atau dia taruh sorbannya, dia sujud di atas sorban tersebut. Boleh apa tidak? Di sini para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, kata para ulama, pada asalnya jidat ini, ya, jidat kita ini pada asalnya hendaknya sujud ke lantai secara langsung. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Di antaranya kata Nabi SAW, saya diperintahkan jidat ini sujud. Maka kata para ulama, yang diminta di waktu sujud itu adalah jidat ini menempel ke tanah, ya, ke lantai, dan adanya istiqrar, tamkin. Tamkin itu artinya betul-betul menempel. Bagaimana kalau seandainya seseorang menaruh sesuatu di atas tempat sujudnya? Maka para ulama mengatakan, selama kita bisa menaruh jidat kita di sana, dan bisa jidat kita itu menempel di sana dengan baik, ya, kokoh istilahnya, maka tidak ada masalah. Walaupun kita taruh misalnya sorban atau seperti karpet kayak gini, ya, maka ini tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya yang menghalangi kita ini sujud adalah bagian dari tubuh kita, seperti rambut kita terlului misalnya, ya, rambut panjang, ya, kemudian tertutupi apa ketika kita sujud, atau peci yang menutupi misalnya semacam ini, ya, atau yang lain, sorban dan semisalnya. Nah, itu gimana hukum sujudnya? Boleh apa tidak? Atau ibu-ibu mungkin dia pakai cadar mungkin sampai tertutupi apa jidatnya misalnya. Nah, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam? Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, tapi makruh kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja itu makruh, ya. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Ya, kalau tidak sengaja tidak mengapa. Sengaja dia turunkan misalnya pecinya segini gitu ya, sehingga menghalangi apa? Sujudnya. Adapun terlului kada sengaja tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang makruh itu adalah dia dengan sengaja. Karena pada asalnya diminta jidat ini juga sujud. Dan sahabat, salah satu mereka memasul hassa itu, menyingkirkan kerikil itu untuk apa? Untuk bisa memungkinkan mereka sujud ke tanah. Yang kedua adalah perbuatan sahabat kadang dilakukan di musim panas. Kenapa? Karena memudahkan mereka untuk sujud. Karena kalau musim panas, sujud di atas kerikil, kada kebayang, ya, sakitnya luar biasa. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi, ya. Kebetulan saya saat itu, ya, ketika sholat
tidak dapat di dalam, dapatnya di luar, di halaman masjid. Di halaman masjid kebetulan tidak dapat yang pakai karpet dan musim panas. Musim panas, masya Allah, sujudnya luar biasa. Ya, tangan ini tidak bisa kita taruh. Padahal itu sudah mungkin keramik sudah diatur bisa tahan panas, sudah mungkin diatur keramik, tapi tetap panasnya luar biasa. Kalau zaman sekarang seperti itu, apalagi zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang tuh jingkit kita. Ya, orang kadang pakai sendal terjingkit lebih-lebih. Ya, karena panasnya luar biasa kalau musim panas tersebut. Ya, maka wajar sekali zaman sahabat itu ketika mereka sujud di musim panas, mereka singkirkan kerikil itu untuk apa? Untuk memudahkan sujud. Kalau tidak sanggup orang sujud di atas batu-batu kerikil di waktu sholat. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, menyingkirkan sesuatu untuk sujud di waktu sholat itu diperbolehkan. Apalagi ada hajat semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Taib. Kalau ada yang bertanya silahkan. Fadhal kalau yang bertanya. Nggih. Untuk menjadikan tiang apa yang lain itu harus ada niat lah Ustadz. Terkadang kita sholat sunat tuh langsung ke depan yang ke tembok. Kadang nggak pakai niat bahwa menjadikan itu sutra gitu. Taib. Apakah menjadikan orang itu sutra harus ada niat? Iya, karena itu amalan. Ya, sutra itu adalah sebuah amalan. Jadi harus pakai niat. Kalau cuma sekedar kebetulan misalnya, maka dia tidak mendapatkan pahala menaruh sutra. Maka setiap innamal a'malu bin niat. Kata Nabi setiap amalan itu harus ada niatnya. Maka kalau sekedar kebetulan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Baik, izin bertanya Ustadz, mengenai misalkan ada nyamuk Ustadz di baju nih pas dipukul ada bekas darahnya itu Ustadz, apakah masih sah untuk dibawa sholat? Kemudian kalau sholat berjamaah, bahu ini sudah bersentuhan Ustadz di samping, cuman kakinya itu kadang-kadang dia sedikit aja kadang sampai kesentuh. Itu bagaimana, lebih utama bahunya apa kakinya yang dirapatkan Ustaz? Iya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaan. Pertama, darah nyamuk itu najis apa tidak? Kita tapak nyamuk ya. Darah nyamuk itu najis apa tidak? Ya. Pertama ya, darah nyamuk itu tidak najis. Kenapa? Karena dia adalah hayawanu la sa'ilalah. Hewan yang darahnya tidak memancar, atau dalam bahasa lainnya hewan yang memiliki darah yang sedikit. Hewan yang memiliki darah sedikit itu tidak najis. Tidak najis. Dalilnya apa? Hadis dzubab, hadis lalat. Kata Nabi sallam, "Idza waqa'a dzubab fi ina ahadikum", jika lalat hinggap di bejana salah satu kalian, falyagmishu, kata Nabi, maka tenggelamkanlah. Karena salah satu sayapnya itu ada obat, ada penyakit, dan dia biasanya bertumpu pada yang memiliki penyakit. Maka disuruh Nabi tenggelamkan. Kemudian kata Nabi SAW, maka minumlah. Ya, boleh seseorang meminumnya. Lalat itu kalau ditenggelamkan, dia mati. Otomatis ketika dia mati, maka dia menjadi bangkai. Ketika dia menjadi bangkai, seharusnya tidak boleh diminum. Maka boleh. Nabi boleh membolehkan kita meminumnya. Apakah ada sebagian mahasiswa nanya saya, Ustadz, berarti wajiblah kita minum banyu yang dihinggapi lalat? Kada wajib. Tetapi boleh diminum, tidak wajib. Ya, kalau Anda tidak meminum juga tidak mengapa. Tetapi itu tidak boleh diminum. Kalau seandainya Anda mau meminumnya. Kalau tidak meminumnya tidak mengapa, karena tidak diperintahkan demikian, semacam itu. Maka darahnya tidak najis. Kenapa? Karena dia hewan yang memiliki darah yang sedikit. Kemudian yang kedua, apa ukuran meratakan saf? Sebetulnya nanti ada nih di minggu depan. Bab maja fi taswiyatus sufuf. Meratakan saf ya. Tapi saya jawab sekarang. Meratakan saf itu afdalnya adalah bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Afdalnya demikian. Ini tentu ketika tinggi semua orang sama. Tetapi kan namanya tahu beratan wadah kita ini ada yang tinggi, ada yang endek, ada yang pertengahan, kan semacam itu. Maka otomatis bahunya berbeda-beda. Ya, yang tinggi tentu tidak mungkin sama bahunya dengan yang pendek. Ya,
maka tidak mungkin sama. Tetapi kalau kaki semuanya sama. Mata kaki itu semuanya sama walaupun jempolnya beda-beda. Ada yang gana, ada yang halus. Tapi mata kaki itu semuanya sama kalau diratakan. Maka yang jadi patokan itu kalau berbeda postur tubuhnya, yang jadi patokan itu adalah mata kaki. Tetapi kalau postur tubuhnya sama, ya kedua-duanya diminta. Bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Maka ukurannya adalah mata kaki. Mata kaki ini harus sampuk, ya menempel, tapi tidak menumpangi. Kadang ada kaki itu apa? Menumpangi kaki orang. Ada demikian. Nah itu tidak boleh, itu tazahum namanya. Dia menempel, tapi tidak apa ya? Apa bahasa Indonesia? Menumpuk ya, tidak menumpuk kaki orang ya. Ya. Maka tidak menumpuk kaki orang. Nah ini tidak boleh, ini dosa. Ini berbuat apa? Zalim kepada saudaranya. Kenapa? Kaki itu ditumpuk, panas kaki orang. Kalau ditutup itu orang tuh kesakitan, ya kesakitan. Apalagi orang kena asam urat bahaya. Ya, maka dia dirapatkan, tidak menumpuk di atasnya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Ustadz Abdullah Ibnu Abbas tadi hadisnya diterima walaupun belum balik. Kan beliau kan barangkali beda dengan yang lain. Dikhususkan bahkan pernah satu riwayat di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa Abdullah Ibnu Abbas di tengah-tengah para sahabat untuk menafsirkan surat An-Nasr. Dari semua itu bahkan sahabat itu kan banyak yang protes karena anak kecil, tapi ternyata tafsirannya dia yang benar. Barangkali ini kalau yang lain barangkali tidak bisa diterima barangkali Ustadz. Kalau mungkin dia belum balik. Kemudian yang kedua, apakah ada ulama yang mensahihkan garis itu bisa jadi sutra garis, karena ada seorang ustadz sangat berbeda dengan ustadz yang lain. Ada satu ustadz senior berbeda dengan semua ustadz kami. Terus dia bilang ujung-ujung karpet aja, saya perhatikan terus di samping podium saja mimbar dia salat, bahkan dia hindari itu mimbar dia salat di sampingnya. Dia berkeras bahwa kami kumpulkan di kitab Tol Musalin, di kitab dari berbagai kitab saya cari dulu, termasuk sifat salat Nabi, Syekh Albani, Ustadz Yasid, Bulughul Maram, semuanya menyatakan lemah. Tapi apakah ada ulama lain yang mengatakan Hasan atau Sahih itu garis Ustadz sebagai sutra? Ya. Pertama ya, tentang masalah Ibnu Abbas itu bukan karena dia ahli dalam tafsir, tapi karena ada sinul mumayyiz. Karena banyak riwayat yang lain, ya para ulama menerima tentang periwayatan sejak masih kecil, ya sejak masih kecil. Ya, banyak sahabat meriwayatkan masih kecil, kemudian mereka riwayatkan setelah mereka dewasa, maka diterima oleh para ulama. Jadi bukan karena lantaran beliau paham takwil, tidak. Karena banyak kisah-kisah, hadis-hadis yang diterima oleh para ulama rahimahullah taala yang mereka dengar di waktu kecil. Kemudian yang kedua, masalah tentang hadis khat namanya ya. Hadis khat itu artinya adalah dia menggaris ya, dengan garis itu sudah bisa jadi sutrah. Hadis ini adalah hadis yang muttarib. Bahkan salah satu contoh dari hadis muttarib adalah hadis khat kata para ulama. Hadis muttarib itu adalah jenis hadis yang sangat lemah. Karena hadis ini terdapat perselisihan di dalam sanadnya dan terdapat perselisihan di dalam matannya. Kadang hadis ini diriwayatkan oleh Amr ibn Hurais an jaddihi an abihi an jaddihi. Kadang Amr ibn Hurais meriwayatkan langsung ke kakeknya, tidak disebutkan bapaknya. Kadang ya namanya adalah Hurais ibni Amr, bukan Amr ibni Hurais. Maka banyak sekali khilaf di dalam hadis ini, lebih dari 10 model periwayatan dalam hadis khat ini. Makanya para ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang sangat
sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan bukan ukuran itu yang menghasankan, bukan ukuran hadis itu menjadi sahih, ada yang mensahihkan, tidak. Tapi ukurannya semata-mata adalah keilmiahan, dalil. Jadi dalil. Jadi banyak orang zaman sekarang ini, tapi kan ada ulama yang mensahihkan, berarti sahih hadisnya. Nah kadang-kadang kita di mana pian hebat lawan Ibnu Hajar, nah kalah. Kadang orang itu kan simple manukannya itu, ya. Kadang mana pian hebat dengan Ibnu Hajar. Ya jelas kita kan ada apa-apanya. Ya. Kalau dibandingkan dengan demikian, kan orang demikian. Kadang kita katakan ini tidak boleh, jer Imam Syafi'i boleh, mana pian hebat lawan Imam Syafi'i. Kan itu kadang-kadang dengan prakteknya demikian. Padahal itu enggak apple to apple. Kita berpendapat itu tidak boleh, bukan pendapat kita, ada pendapat ulama seharusnya yang Anda sandingkan bukan pendapat saya, tapi pendapat ulama yang saya nukil. Ketika saya mengatakan pendapat ini, oh ternyata ini pendapat Imam Ahmad. Nah, itu baru Anda sandingkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mana hebat. Nah, kadang-kadang Anda sandingkan itu. Dalilnya apa? Sama seperti seseorang melemahkan sebuah hadis, mana Anda hebat dengan Ibnu Hajar? Nah, salah. Siapa? Oh, di atasnya ada Az-Zahabi misalnya. Nah, baru Anda sandingkan, baru itu apple to apple. Ya, itu baru itu betul membandingkannya. Mana hebat Zahabi dengan Ibnu Hajar? Tentu tidak akan bisa kecuali dengan dalil. Mana dalil yang kuat? Akhirnya semua ujung-ujungnya dalil. Karena masyarakat awam demikian simpel sekali. Ini kada boleh ujur Ustaz Ulun, boleh mana pian hebat dengan Ustaz Ulun? Nah, habis sudah kita. Sudah kalau kayak itu tentu sudah kada ada apa? Kada ada lagi sekolah S2, S3 apa? Sudah tidak ada lagi. Ya cukup dengan sesimpel itu aja, ya. Ya, nggak ada lagi penelitian setiap meneliti mana piannya hebat loh, nggak ada lagi penelitian, habis sudah tutup, ya. S2, S3 nggak ada lagi, ya semacam itu. Baik, ya. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, apa hukum seseorang lelaki yang menggunakan gelang dan kalung? Kalau pakai kalung umroh kada apa-apa. Gelang gasan hajian gak ada apa-apa. Tapi kalau gelang seperti binian, ya begelang, ya. Kemudian sebetulnya gelang dan kalung itu jelas identik dengan wanita. Kecuali kalung sebagai idikat dan yang lain bukan ciri khas wanita tidak ada masalah. Tapi kalau kalung yang sebagai perhiasan, maka itu identik dengan wanita. Dan seorang laki-laki tidak boleh menyerupai kaum wanita. Adapun gelang ini tidak mesti. Karena kadang gelang ini juga dipakai oleh kaum laki-laki. Tapi kalau gelang itu identik dengan wanita, model gelangnya, maka ini tidak boleh. Tapi kalau gelangnya galang getah aja kan apa-apa. Ya naruh galang getah di sini, misalnya tidak ada masalah. Ya, maka kalau gelangnya identik dengan wanita, maka tidak boleh. Tapi kalau gelang itu sebagai pertanda, misalnya kalau orang hajian biasanya dikasih gelang, atau dia masuk di sebuah tempat tertentu dikasih gelang dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau gelang itu identik dengan perhiasan seorang wanita, maka itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Baik. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya apabila kita menjadikan orang yang di depan kita sebagai sutradara? Sutrah mungkin ya, sutrah ya. Di depan kita sebagai sutrah. Tiba-tiba orang tersebut berdiri dan menjauh. Apakah diwajibkan kita melangkah ke depan untuk mendekati tiang atau dinding? Maka iya, boleh kita maju ke depan. Kalau seandainya yang di depan kita tadi yang kita jadikan sutra, beliau pindah pergi, boleh kita maju ke depan. Tapi apakah wajib? Tidak wajib tentunya. Boleh dia maju ke depan dan afdal dia maju ke depan mendekati sutranya sehingga dia tidak dilewati. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana memberitahu keluarga besar dan orang tua saya kalau saya sudah mengenal sunnah dan ingin meninggalkan acara-acara yang tidak syar'i? Apakah saya diam saja sampai mereka mengetahui sendiri atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kasih tahu kata beliau ataukah saya diam saja? Maka ini dilihat mana masalahnya lebih besar. Masalahnya apakah Anda mengasih tahu itu lebih besar ataukah Anda diam? Kalau saatnya diam itu lebih besar, maka diam saja. Diam saja sembari mendakwahi. Dan insya Allah orang itu kalau mendakwahkan dengan dakwah yang benar, dengan hikmah, insya Allah diterima.
Kenapa kalau seorang tidak menerima? Pasti orang menerima. Ya, insya Allah orang itu menerima dengan dakwah al-haq. Tetapi yang penting menyampaikannya. Karena al-haq itu, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Maka kalau disampaikan dengan cara yang berat, maka akan susah orang itu menerima. Tapi namanya kebenaran itu disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Nah, kadang penyakit orang yang baru mengenal sunnah itu saklek. Ya, saklek terus kaku sekali. Ya, sehingga kadang-kadang orang yang melihat ini pas mengenal sunnah kayaknya orang ini emosian benar. Ya, tiba-tiba kayak sarik orangnya, penampilannya banyak. Padahal tidak. Dia girohnya semangatnya tinggi, ya semangatnya tinggi sehingga dia tidak melihat ini suatu mungkar azim, ya mungkar yang sangat besar. Lihat orang kada berjenggot, ya rasa kada ketujuh melihatnya. Lihat orang isbal misalnya, mendengarkan musik dan seterusnya. Nah, itu harus dilatih ya. Seseorang itu ketika dia menyampaikan juga dia harus memilih bahasanya, kosakata yang disampaikan ya. Karena kalau disampaikan dengan kelembutan orang itu menerima. Pian memadahkan misalnya ketika pian menjelaskan sebuah masalah misalnya tidak syar'i. Pian padahkan pian ini salah, berdosa pian. Pian diancam api neraka. Nah, itu. Ya, tapi kalau Anda jelaskan dalil Nabi SAW, ya, kadang kebatilan itu tidak perlu kita jelaskan kebatilannya, tapi ajarkan yang benar saja. Anda ketika ingin mengajarkan orang misalnya cara sholat yang benar. Misalnya Anda ingin mengajari seseorang tidak perlu misalnya ketika sembahyang itu talafut bin niat, mengucapkan niat. Apakah perlu Anda bahas tentang talafut dengan niat semacam ini? Anda ajarkan saja yang sahih. Yang sahih Nabi SAW beliau bertakbir semacam ini, Allahu Akbar, kemudian beliau membaca doa iftitah, kemudian beliau membaca Al-Fatihah, sudah. Ketika Anda menjelaskan yang benar, otomatis yang batil itu keliru. Ya. Maka kadang-kadang sesuatu yang salah itu tidak perlu dijelaskan. Dengan cukup kita menjelaskan yang benar. Itu salah satu metode. Karena orang kalau dijelaskan yang salah, yang dia gawe kadang menerima dia. Tapi kalau kita jelaskan yang benar semacam ini, dia akan menerima. Ketika dia mengerjakan yang benar, pasti dia akan meninggalkan yang salah tadi. Maka perlu juga kita tuh fikih di dalam berdakwah. Ada namanya fikih dakwah. Fikih di dalam berdakwah. Berdakwah itu tidak sembarangan. Berdakwah itu juga mengandalkan kecerdasan. Lihat di muka kita ini, kayaknya orang ini pengarasan, gak cocok kayaknya nih. Ada orang di depan kita ini lembut orangnya, bisa menerima. Maka butuh fikih di dalam dakwah. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Nabi mengatakan apa? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Dikasih tahu oleh Nabi. Artinya engkau datang ini orang hebat di dalam masalah Taurat dan Injil ahlul kitab. Kamu harus paham itu. Sehingga dia Mu'ad tahu ya akan dia ajak khitab. Maka dia akan berusaha ya menarik apa-apa yang ada di ahlul kitab yang membenarkan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya kata para ulama ketika Allah mengatakan kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah ini jalanku, saya mengajak manusia atas dasar ilmu. Basirah kata para ulama, dasar ilmu kita mengetahui apa yang kita sampaikan. Yang kedua kita mengetahui keadaan orang yang kita sampaikan. Yang ketiga kita mengetahui punya ilmu lingkungan yang kita berada. Kalau kita misalnya di lingkungan orang ya misalnya di lingkungan orang Banjar misalnya atau di lingkungan orang yang Bugis misalnya. Kemudian Anda membahas sesuatu adat kebiasaan mereka, Anda tidak paham kebiasaan mereka yang mereka kerjakan misalnya, maka bisa menjadikan mereka marah, tidak siap menerima kalau bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi kalau Anda bahas kebiasaan orang di luar sana, di Mesir misalnya, yang mana kebiasaan mereka sama dengan kebiasaan di tempat Anda tersebut, mereka tidak marah. Ini orang Mesir kok dikritik sidin. Kada saya yang dikritik, ya, semacam itu. Maka butuh juga fikih di dalam berdakwah. Ya penting seseorang itu mengerti keadaan dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Taib. Maka tadi apa saya dikasih tahu? Saya kasih tahu apa tidak? Dilihat maslahatnya. Kalau maslahatnya perlu dikasih tahu, ya dikasih tahu. Kalau maslahatnya tidak, ya tidak perlu, didiamkan saja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, bolehkah membuka jasa titip dengan ketentuan begini? Saya sedang berada di luar negeri. Kemudian saya foto tas, saya beri info harga asli,
tas di toko itu 1 juta. Jika mau nitip, ongkos titipnya 200.000. Silahkan transfer dulu uangnya, beserta jasa titipnya, baru saya belikan barangnya. Apakah seperti ini boleh Ustadz? Kalau uangnya dulu dikasih, baru dia belikan barangnya, tidak ada masalah. Di sini dia mengambil jasa maklar, yang maklari jasa dia. Tapi kalau pakai uang orang itu dahulu, nah ini memberikan piutang. Ini tidak boleh, dia mengambil keuntungan. Tapi kalau dikasih uang dulu, misalnya ditransfer uangnya sudah, baru dia belikan, tidak ada masalah. Di sini dia mengambil keuntungan dari jasanya dia. Tapi kalau dia pakai uang dia dahulu, nanti Anda bayar belakangan, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini dia mau utangi Anda, kemudian mengambil keuntungan. Ini haram. Tapi kalau seandainya uangnya dikasih lebih dahulu, kemudian Anda deal mau harganya 1 juta, tapi bayarnya 1.200.000, Anda mengasih jasa dia membelikan, makanya tidak mengapa, ini jasa dia membelikan, tidak ada masalah. Dengan syarat tadi uangnya ditransfer terdahulu, bukan pakai uang dia dulu membelikan, ditalangi dulu, kada pakai talangan. Makanya ini kalau pakai talangan tidak boleh. Kalau tidak pakai talangan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.